Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Kurniati dengan nomor NIM 05031282025031. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ketahanan nasional sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Ketahanan nasional sendiri secara etimologi diartikan sebagai keutuhan, kemampuan, atau ketangguhan suatu bangsa dalam bidang politik. Pengertian ketahanan nasional sendiri terdapat 3 macam atau bisa disebut wajah ketahanan nasional. Yang pertama yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, yang kedua ketahanan nasional sebagai kondisi, dan yang ketiga ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Atau secara rincinya, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik itu sendiri adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah bernegara. Sedangkan pada pengertian ketahanan nasional sebagai wajah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi berarti ketahanan nasional Indonesia berdasarkan pada ajaran Astragatra. Ketahanan nasional sebagai kondisi berarti ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatnya dibandingkan tahun lalu. Dan ketahanan nasional sebagai strategi, jadi dalam pengertian ketiga ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astragatra, yang berarti mengikutsertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dan menanggulangi ancaman yang ada. Nasional juga terdapat konsep ketahanan berlapis, yaitu ketahanan nasional atau ketangguhan suatu bangsa tidak dapat terwujud jika tidak dimulai dari lapisan-lapisan terbawahnya. Atau dapat dikatakan terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Pada aspek-aspek tertentu juga dapat menentukan keutuhan suatu bangsa dalam menghadapi berbagai macam ancaman, baik dari ancaman luar negeri maupun dari ancaman dalam negeri. Ancaman sendiri merupakan suatu bentuk usaha atau tindakan yang dinilai dapat membahayakan seluruh segenap bangsa Indonesia. Sedangkan ancaman militer merupakan ancaman yang dilakukan secara bersenjata atau terorganisasi. Atau secara rincinya, macam-macam ancaman yaitu ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Sedangkan ancaman nirmiliter pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta ketahanan nasional model Indonesia terdiri dari 8 unsur yang dinamakan Astragatra. Astragatra terdiri dari Trigatra atau 3 gatra alamiah dan Pancagatra atau 5 gatra sosial. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut sebagai berikut. Terdapat 3 aspek kehidupan alamiah, yaitu yang pertama, gatra letak dan kedudukan geografi, yaitu wilayah menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara ini meliputi bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan, atau negara kontinental. Yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam, yaitu sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah baik kualitas maupun kuantitasnya sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Dan yang ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk,
merupakan sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Gatra penduduk ini meliputi jumlah, komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Selanjutnya yaitu 5 aspek kehidupan sosial atau pancagatra. Dibagi menjadi 5. Yang pertama, gatra ideologi, menunjukkan pada perangkat nilai yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Yang kedua, gatra politik, berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Politik yang stabil akan memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Selanjutnya yang ketiga yaitu gatra ekonomi, berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Dan yang keempat, gatra sosial budaya atau sosbud, dapat dilihat dari nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan, baik fisik maupun jiwanya. Dan yang terakhir kelima, yaitu gatra pertahanan dan keamanan atau HAMKAM, merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara, sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Istilah bela negara dapat ditemukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pula aktivitas bela negara. Bela negara dapat dibedakan menjadi secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini juga dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Bela negara demikian dapat dipersamakan dengan bela negara secara non-militer. Bukti dari ketahanan nasional Indonesia itu sendiri sudah dapat dilihat dalam menghadapi ancaman komunisme pada tahun 1965, dan juga yang lebih rincinya lagi atau lebih besarnya lagi dalam menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Sekian penjelasan materi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.